Ya, jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Kali ini Cucu mau bicara tentang bahaya laten yang menggerogoti gereja Katolik. Menurut Cucu ini menggerogoti gereja Katolik, yaitu bahaya latennya adalah liberalisme yang masuk ke dalam gereja Katolik tanpa kita sadari bersama. Kalau Cucu lihat sih kemasannya sikap terbuka gitu kan, inklusif. Namun kalau kita tidak berhati-hati akan sangat membahayakan kita ke depan gitu. Sebenarnya bersikap terbuka, bergaul dan menerima kehadiran sesama yang berbeda latar belakang, baik suku, bahasa, agama, ras maupun antar golongan, sejatinya merupakan bagian dari upaya kita untuk terus membangun nation building Indonesia ya. Pekerjaan ini tidak pernah berkesudahan dan harus terus digelorakan sepanjang negara ini masih tegak berdiri. Keterbukaan inilah yang melahirkan persatuan sebagai sebuah bangsa. Umat Katolik di Indonesia sejauh ini ditekankan untuk bersikap terbuka atau inklusif terhadap pihak lain yang juga merupakan anak bangsa ini. Hal itulah yang ditekankan oleh Ignatius Haryanto dan Pax Benedanto dalam buku yang mereka tulis berjudul Terbuka Terhadap Sesama Umat Beragama. Buku ini terbitan Canisius Yogyakarta yang bekerja sama dengan Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada 2003 silam. Memang ini bukan buku baru, tapi tidak ada salahnya jika Cucu memberikan tinjauannya lah. Nah, pada bab pertama para penulis menyatakan bahwa dalam kehidupan beragama, bersikap inklusif merujuk pada perilaku yang terbuka, toleran kepada kelompok lain yang berbeda identitas dengan kelompok kita. Perilaku terbuka dan mengandung kepercayaan bahwa di luar kelompok kita ada banyak kebenaran yang bisa kita pelajari, sehingga perlu banyak bergaul, bersahabat, bahkan bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di luar diri kita. Sikap inklusif ini pun dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan dokumen gereja Nostra Aetate artikel 5 yang berisi kecaman gereja terhadap setiap diskriminasi atau penganiayaan berdasarkan keturunan, warna kulit, kondisi hidup, atau agama. Inklusivitas kehidupan beragama juga bertujuan untuk membina kerjasama antar sesama elemen bangsa di negeri ini. Sementara itu, pada bab kedua disajikan khusus mengenai kerusuhan sosial di Indonesia, sekaligus mendudukan permasalahan bahwa peristiwa-peristiwa itu bukanlah konflik agama. Beberapa peristiwa yang dicatat dalam buku itu adalah kerusuhan di Tasikmalaya, Kupang, Ambon, Sampit, Papua, dan lain sebagainya. Sementara pada bab ketiga, para penulis mengedepankan sikap gereja terhadap hubungan antar umat beragama. Bab ini menyinggung mengenai Konsili Vatikan II yang bersejarah, di mana gereja memberikan tone yang lebih positif terhadap pihak-pihak lain di luar gereja, serta menjadi promotor perdamaian. Adapun bab keempat mengupas mengenai perilaku inklusif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk inklusivitas kawin campur serta berbagai contoh persatuan yang didasarkan pada fondasi adat istiadat yang kokoh. Buku setebal 108 halaman
berisi ajaran sosial gereja ini memberikan kita menekankan bahwa ajaran sosial merupakan tongkat dan cahaya di jalan yang kelam dan licin pada pergaulan di kancah sosial. Namun demikian bukan berarti tidak ada kritik atas buku ini ya. Ya, semoga saja para penulis, penerbit, serta Komisi Kerasulan Awam KWI mau mendengarkannya, meski baru diutarakan belasan tahun sesudah buku ini terbit ya. Nah, Cucu akan memaparkan fondasi awal kritik ini, yakni pada bab 3 maksudnya, halaman 47. Pada paragraf kedua terdapat kalimat, sejauh dokumen dalam konsili itu, maksudnya Konsili Vatikan kedua, merevisi pandangan gereja dengan mengakui adanya keselamatan di luar gereja. Sebelumnya, gereja menganggap diri memiliki hak eksklusif atas keselamatan, setidaknya jika melihat pada pandangan gereja dalam Konsili Florence tahun 1351 dan juga ajaran Cyprianus, yakni extra ecclesiam nulla salus, atau di luar gereja tidak ada keselamatan. Para penulis lupa bahwa lema di luar gereja juga ada keselamatan memiliki syarat dan kondisi. Gereja menekankan bahwa jika dan hanya jika seseorang itu tidak pernah mendapatkan pengetahuan sama sekali mengenai keselamatan Yesus Kristus yang kemudian ajarannya diteruskan oleh gereja. Mereka sepertinya tidak membaca dokumen Lumen Gentium ya. Di artikel 14, mari kita lihat bersama-sama. Artikel 14 tentang umat beriman Katolik. Maka terutama kepada umat beriman Katoliklah Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, sebab hanya satulah pengantara jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Bisa dilihat dari Markus bab 16 ayat 16, Yohanes bab 3 ayat 5. Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis, bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan sepenuhnya ke dalam serikat gereja mereka yang mempunyai Roh Kudus, Roh Kristus maksudnya, menerima baik seluruh tata susunan gereja serta semua upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup. Dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejani serta persekutuan, tetapi tidak diselamatkan. Maksudnya orang-orang yang tidak selamat meskipun termasuk anggota gereja, namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi dengan badan yang memang berada dalam pengakuan gereja, namun tidak dengan hatinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Di dokumen ke-14 itu menegaskan bahwa ajaran di luar gereja tidak ada keselamatan masih tetap berlaku gitu. Jadi tidak seperti yang ditulis di buku itu ya. Mari kita lanjut lagi. Di era modern, di mana perkembangan teknologi mendorong terjadinya peralihan informasi yang cepat, rasa-rasanya tidak ada satu orang di dunia ini, di luar gereja, yang tidak mendapatkan informasi mengenai karya penyelamatan Yesus Kristus dan pengembalaan gereja. Dengan kata lain, doktrin EENS atau extra ecclesia nulla salus sebenarnya masih tetap berlaku. Namun semua keselamatan itu pada akhirnya bergantung pada rahmat Allah. Akibat kesalahan memahami lema
keselamatan inilah seterusnya terjadi pembahasan yang keliru dari buku itu. Kita lihat pada halaman 21 pada sub pokok, apa itu inklusif dan eksklusif dalam kehidupan beragama. Pada paragraf pertama ada kalimat perilaku terbuka dan mengandung kepercayaan bahwa di luar kelompok kita ada banyak kebenaran yang bisa kita pelajari. Cucu pikir kebenaran sejati hanyalah di dalam Yesus Kristus ya, dan kita umat Katolik yang masih bersiara di dunia ini berada dalam persekutuan gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri ya. Di luar Yesus dan gerejanya, dalam hal ini ajaran-ajarannya, tidak ada kebenaran, melainkan cuma ada kebaikan. Jadi dengan menganggap ada kebaikan di luar diri kita, sikap toleransi masih tetap diusung oleh umat Katolik ya. Ada kebaikan tapi bukan kebenaran, kalau kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus dan gerejanya sendiri. Pada halaman-halaman sesudahnya, yaitu 22 dan 23, setidaknya ada 2 kali disebutkan lema cari kebenaran dan pencarian dan kebenaran. Hal ini cucu pikir tentu tidak tepat, karena kebenaran itu sudah kita temukan dalam Yesus Kristus melalui gereja. Yang tepat seperti yang telah cucu kemukakan tadi adalah pencarian kebaikan sesama, bukan kebenaran sesama, kebaikan sesama. Lagi-lagi kekeliruan juga disebutkan dalam halaman 27 paragraf kedua pada kalimat bagi umat Katolik misalnya, sikap inklusif bisa ditunjukkan dengan tidak mengklaim bahwa mereka adalah pemegang warisan kebenaran yang tunggal dan utama, bahwa Injil adalah satu-satunya kabar kebenaran, walaupun itu juga tidak berarti bahwa umat Katolik menganggap semua agama sama saja. Terus terang kalimat ini ambigu dan tidak jelas maksudnya seperti apa begitu. Untuk memperkuat argumen mereka, para penulis ini soal tidak mengklaim bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya kebenaran, mereka memaparkan beberapa dokumen mengenai jalannya Konsili Vatikan II, di mana uskup-uskup di Asia, khususnya yang dari Jepang, menyatakan bahwa jika terus-menerus menekankan Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat, maka tidak akan ada dialog. Hal ini terekam di halaman 59 ya. Cucu mau berikan tanggapan seperti ini. Pertama, jika kita mengimani Yesus Kristus, maka tentu Injil yang disebarkan di seluruh dunia perihal ajaran-ajarannya merupakan kebenaran yang hakiki. Hal ini merupakan elemen dasar dari iman. Bagaimana mungkin kebenaran ini bukanlah satu-satunya kebenaran? Sekali lagi kita lihat, karena kesalahan fondasi mengenai kebenaran, interpretasi para penulis menjadi meleset dan terbukti dalam kalimat yang cucu sebutkan di atas ya. Kritik lainnya dapat dilihat pada sebuah paragraf di halaman 34 yang bersambung ke halaman 35. Begini bunyinya: cendekiawan Muslim seperti Muhammad A.S. Hikam, Said Agil Sirak, atau juga intelektual muda Muslim seperti Ulil Absar Abdallah bahkan pernah diminta berceramah di hadapan berbagai komunitas Katolik. Di beberapa tempat, tokoh ini diminta untuk mengisi khotbah perayaan Ekaristi hari Minggu yang biasanya diisi oleh pastor. Wow. Paragraf ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa pernah ada kejadian para tokoh-tokoh non-Katolik tersebut berbicara mempromosikan inklusivitas di dalam kehidupan berbangsa pada saat di hadapan komunitas gereja ya. Cucu pikir sebenarnya kalau hanya berbicara di depan forum-forum semacam seminar adalah hal yang lumrah ya. Akan tetapi jika menggantikan khotbah misa, menurut cucu ini sudah keterlaluan dan kelewatan. Pasalnya khotbah itu merupakan bagian dari liturgi sabda yang semestinya dimanfaatkan oleh pastor atau diakon untuk melakukan pengajaran, khususnya mengenai bacaan kitab suci hari itu ya. Membiarkan orang yang tidak memiliki kuasa atau pendelegasian kuasa mengajar sama saja merupakan pelanggaran terhadap liturgi, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan contoh. Lebih lanjut pada halaman 81 di dalam box 2
ada testimoni dari pasangan yang melakukan kawin campur. Menurut cucu, contoh ini memang baik dalam hal menunjukkan bagaimana kehidupan inklusif antara pasangan yang berbeda agama. Akan tetapi ada salah satu paragraf yang menurut cucu melanggar janji pernikahan gitu. Paragraf tersebut adalah yang ketujuh dengan bunyi, dalam soal pendidikan agama, Bimo bertutur, memang aku tak keberatan kalau Tati mengajarkan agama Islam untuk dianut anak-anakku. Ada 3 sebab rasional. Pertama, Tati berislam jelas lebih baik daripada aku berkatolik. Daripada aku memaksakan Katolik yang pas-pasan untuk anak-anak kami, lebih baik kiranya bila mereka dididik Tati dengan Islam yang membebaskan. Kedua, anak-anak kami akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tati ketimbang denganku. Itu real, bukan alasan malas untuk meluangkan waktu. Faktanya kemudian memang nyaris 100% waktu Tati tersedot untuk anak dan ketiga dan seterusnya. Padahal kedua pasangan ini mengikrarkan janji setianya secara Katolik, di mana dalam salah satu janji pernikahan seorang Katolik adalah bersedia untuk mendidik anak-anak yang kelak diberikan Tuhan secara Katolik. Ini bagaimana ini kalau seperti ini dijadikan contoh nih? Ini kurang ajar sekali kalau menurut cucu ini. Tidak pantas ini dimasukkan ke dalam contoh kehidupan inklusif dalam buku yang bekerja sama dengan KWI pula. Jika seseorang yang tidak melaksanakan janjinya bukanlah sesuatu yang patut dijadikan contoh ya, tidak patut dijadikan contoh. Ya, seperti itulah beberapa kritik yang cucu ajukan ke depan agar bisa diketahui oleh siapa saja yang bertalian dengan buku ini ya, mulai dari kedua penulis, penerbit Canisius ini. Canisius perlu hati-hati ini Canisius. Masa ada buku seperti ini bisa naik cetak oleh Canisius? Jangan hanya cari duitnya dong, pikir nih isinya. Komisi Kerawam nih, ini bagaimana bisa hal-hal seperti ini dinaikin sebagai buku yang merupakan kerjasama KWI lagi. Parah. Serta para pembaca yang pernah meluangkan waktu untuk mengupas lembar demi lembar buku ini ya. Cucu mau bilang, yakinlah meski kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat, orang Katolik yang hakiki juga akan memperlihatkan ajaran kasih, termasuk bertoleransi terhadap sesama. Jadi hendaknya kita memegang teguh prinsip-prinsip iman kita secara personal, internal, namun kita tetap terbuka karena meyakini ada kebaikan dari pihak lain. Ingat ya, kebaikan bukan kebenaran. Seperti itu. Cover bukunya seperti yang kita lihat dalam video ini ya. Dan semoga saja didengarkan oleh semua pihak agar kita bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang lagi. Baiklah, ini sudah 18 menit ya cucu dari tadi berbicara. Mungkin untuk sementara sekian dulu. Sampai ketemu dalam video-video cucu yang lain. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.